Mustafa pun berkata, "Jangan memikirkan apapun, datanglah padaku. Di sana pasti ada jalan keluar. Kita akan menemukan jalan itu." Namun Mirunisa menolak permintaan Pangeran Mustafa. Tapi Mustafa mendekati Mirunisa dan menyentuh wajah Mirunisa untuk meyakinkannya. Tapi Mirunisa berlari meninggalkan pangeran. Jadi di sini pangeran dan Mirunisa itu udah saling mencintai ya. Kedekatan yang terjadi selama di Amasya dan juga penculikan yang terjadi pada Mirunisa membuat benih-benih cinta itu pun tumbuh. Dan meskipun Raja sudah memperingati Mustafa sebelumnya, seperti yang kita tahu, Mustafa sedari dulu memang suka melakukan apapun sesuai dengan hatinya. Keesokan paginya, di kamar Fatma, Fatma mempersiapkan dirinya untuk membuka pintu, sedangkan Mustafa Pasha berbaring di atas ranjang. Fatma kemudian membuka pintu dan berteriak memanggil penjaga. Yetişin ağalar! Nefes alamıyor, yetişin! Para penjaga berhamburan mendekati Mustafa Pasha. Seorang dari mereka memeriksa detak jantung Mustafa Pasha dan mengatakan jika ia telah meninggal. Sağ olsun Sultan. Fatma pun berakting seakan-akan dia terkejut. Ne oldu? Di ruangan Hurrem, Sumbul berlari-lari menemui Hurrem di kamarnya. Ia menginformasikan kematian Mustafa Pasha. Hurrem kemudian bertanya bagaimana dia bisa mati, apakah ia diracuni. Sumbul pun menjawab jika Mustafa mati bukan diracuni, melainkan secara alami. Pasha memakan begitu banyak permen dan manisan yang tentu saja tidak baik untuk seorang pria di usianya yang sudah senja. Hurrem pun tertawa mendengarkan cerita dari Sumbul. Yiyip. Yaşı da var. Fatma Sultan. Ia merasa cara Fatma melenyapkan Mustafa Pasha itu sangat lucu. Sumbul pun ikut tersenyum. Diana pun berkata, sejak ia menjadi janda, maka ia tidak akan pernah meninggalkan istana. Hurrem pun berkata, itulah tujuannya. Mereka pun tersenyum. Medeylesin sultanım. Apipe mengucapkan bela sungkawa kepada Fatma yang terlihat bersedih. Kemudian Raja dan Hurrem pun datang. Raja memeluk adiknya untuk memberikan dukungan. Dalam pelukan Raja, Fatma menatap tajam ke arah Hurrem. Mereka berdua saling berpandangan. Kemudian Hurrem pun ikut memeluk Fatma juga. Kader işte. Setelah itu, di aula pertemuan, Raja datang diikuti oleh Pangeran Mustafa. Di dalam sidang dewan, Raja menunjuk Ferhat Pasha sebagai panglima komando tertinggi di Janisari. Ferhat Pasha pun merasa tersanjung dan berterima kasih. Kemudian ia pun mencium kaftan dari Raja. Pada saat itulah Raja berpesan kepada Ferhat bahwa pedang dapat melayan di kepala Ferhat sewaktu-waktu jika ia tidak menjalankan perintahnya. Raja kemudian meminta kepada Ferhat untuk setia kepadanya dan hanya melayani dirinya saja. Apa yang terjadi pada Ali Aga adalah contoh baginya. Raja mengatakan itu sambil melirik sinis ke arah Mustafa. Mustafa sendiri merasa tidak enak dengan perkataan ayahnya. Rustem pun juga memandang ke arah Mustafa. Di ruangannya, Mustafa sedang sendirian. Kemudian Yahya masuk dan memberitahukan jika Yakub Aga, seorang petinggi tentara Janisari, ingin menghadap. Mustafa lalu menyuruhnya untuk masuk. Gelsin. Dağda Hazretleri. Yakub Aga hendak mencium kaftan Mustafa, tapi Mustafa kemudian menolaknya. Yakub menyampaikan tujuannya datang kepada Mustafa. Ia menyatakan kepada Mustafa
bahwa tentara Janisari tidak puas dengan eksekusi yang menimpa Ali Aga, bahwa hanya ada satu kata dari tentara Janisari untuk Pangeran Mustafa, yaitu akan membantu Mustafa untuk naik tahta. Can apaları hazır. Mustafa pun marah. Ia lalu berdiri dan menampar Yakub Aga dengan keras hingga terjatuh. Melihat hal itu, Yahya segera memegangi Yakub berdiri. Duyuyor mu senin? Sen kim? Mustafa berkata dengan marah, "Siapa kamu berani membuat penawaran kepada putra dari Sultan Sulaiman? Beraninya kamu. Bagaimana bisa kamu berbalik melawan ayahku? Aku lebih baik mati dengan kehormatan daripada harus mengkhianati ayahku dan mengambil tahtanya. Jika aku mendengar hal ini lagi, akan kupastikan kamu akan menyesalinya. Pergi dari hadapanku." Gelen olursa acımam bilesiniz. Yıkıl karşımdan. Anlat Yakub Ağa. Di ruangan raja, ternyata Yakub Aga adalah Janisari yang mendapatkan perintah dari raja untuk mengetes kesetiaan dari Mustafa. Yakub Aga kemudian melaporkan semua perbincangannya dengan Mustafa kepada raja, bahwa Mustafa tidak ingin berkhianat kepada raja dan memilih mati daripada mengambil tahta raja, dan dia hampir memenggal kepalaku. Neredeyse kendimi alacaklardı. Ben de seni bekliyordum. Di ruangan Cihangir, Huricia menyampaikan pada Cihangir apakah ia tidak bosan selalu berada di istana dan meminta Cihangir bersama dirinya melakukan perjalanan. Cihangir pun senang dengan permintaan Hurician yang mengira Hurician ingin berduaan dengannya. Nereye gidiyoruz? Di tempat lain, Sumbul kembali mengunjungi Cefer di rumahnya. Karena Sumbul yang memang mencintai Cefer dengan tulus, ia pun memberikan sebuah kunci rumah kepada Cefer Hatun. Karena sebelumnya, Cefer telah berkata bahwa ia memiliki hutang kepada pemilik rumah. Cefer pun menunduk dan menangis melihat bantuan dan ketulusan dari Sumbul Aga. Ağlayacak mısın yoksa? Cefer pun mengatakan, bahkan orang tuanya tidak pernah memperlakukannya demikian. Aku telah berada di jalanan sejak aku masih kecil. Bagaimana bisa aku menerima hadiah ini? Sumbul pun berkata, ketika kamu belum bertemu diriku, kamu mengalami hari yang sulit, tapi itu sudah berakhir sekarang. Di samping itu, hadiah ini tidaklah berarti dibanding senyumanmu. Cefer pun kemudian memeluk Sumbul Aga. Apakah kini Cefer akan benar-benar mencintai Sumbul Aga? Karena melihat ketulusan cinta Sumbul padanya. Kita ikutin aja alurnya ya. Nereden çıktı peki Ahir? Kembali ke istana, Pangeran Cihangir meminta izin kepada ibunya agar bisa mengunjungi Bayezid di Kutahya. Hurrem pun menjawab bahwa Cihangir bisa pergi bersamanya nanti karena ini bukanlah waktu yang tepat. Namun Cihangir mengatakan ia tidak mau menunggu karena diriku yang seperti ini, aku tidak bisa memiliki provinsi sendiri. Jadi aku merasa terpenjara, selalu berada di sini dan tidak kemanapun. Hurrem pun menjawab, jika aku mengizinkanmu, pasti raja tidak akan mengizinkan. Kemudian Diana pun datang tiba-tiba. Ia membawakan surat dari Nurbanu. Dengan senang, Hurrem menerimanya. Pangeran Cihangir yang merasa diabaikan segera keluar dari ruangan ibunya. Cihangir. Hurrem pun memanggil, tapi Cihangir tidak peduli. Nurbanu'yu seçmekle en doğru karar vermiş. Onun bir çocuğu olacak. Gözünüz aydın. Hurrem bahagia sekali membaca surat dari Nurbanu yang menginformasikan mengenai kehamilannya. Tak berapa lama, Fatma Sultan datang menemuinya. Fatma mengatakan jika Cihangir meminta izin kepada Baginda Raja untuk pergi ke Kutahya bersama Hurician, dan Raja menyetujuinya. Hurrem pun bertanya, mengapa Hurician ikut pergi ke Kutahya? Fatma pun menjawab, karena pangeranku menginginkannya.
Singkatnya, di Kütahya, Pangeran Bayezid menyambut kedatangan adiknya. Lalu mereka pun berpelukan. Bulduk. Sarayda seni Bayezid kaget ketika melihat Hurichian juga datang mengunjunginya. Nurican. Şehzadem, Mustafa Lala menatap Hurichian dengan curiga karena ia sebelumnya telah mendapatkan surat cinta dari Hurichian. mektuplarıma cevap vermeyince ben... Hurichian dan Bayezid pun berjalan bersama. Hurichian berkata, "Aku pikir kamu melupakan diriku karena kamu tidak membalas suratku." Bayezid pun berkata, "Surat apa? Aku tidak menerima surat apapun. Di samping itu, akulah yang mengirimkan sebuah surat kepadamu." Hurichian pun berkata, "Apakah kamu pikir aku juga mengabaikanmu jika aku menerima suratmu?" Bayezid pun sadar bahwa ini pastilah ulah dari Mustafa Lala. Bayezid pun menatap punggung Mustafa Lala yang berjalan di depannya dengan amarah. Ne bana gönderilen mektupları Di dalam ruangan, Pangeran Bayezid menegur Mustafa Lala karena tidak satupun surat yang ia terima. Mustafa Lala lalu mengakui bahwa ia memang telah menyembunyikannya. Mendengar pengakuan Mustafa Lala, Bayezid pun berteriak marah karena Mustafa Lala telah berani mencampuri urusan pribadinya. Bu ne cüret? Nasıl? Nasıl kalkışırsın böyle bir iş? Mustafa Lala mengatakan, "Jika aku melakukannya demi Pangeran Bayezid." Hurichian adalah anak dari almarhum Ibrahim Pasha yang merupakan musuh dari Hurrem Sultan. Dan jika Hurrem Sultan tahu tentang hubungan mereka, maka beliau akan murka. Dan juga jika raja mengetahuinya, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya juga. Bayezid tidak peduli. Dia berkata, jika Mustafa Lala melakukannya lagi, maka ia juga akan mendapatkan konsekuensinya. Bayezid pun keluar dari ruangan, meninggalkan Mustafa Lala. Mustafa Lala hanya bisa terdiam melihat hubungan Bayezid dan Hurichian yang sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan. Di dalam kamarnya, Pangeran Cihangir sedang memikirkan Hurichian. Ia memutuskan untuk mengunjungi Hurichian di kamarnya. Cihangir sampai di depan pintu kamar wanita yang disukainya itu, tapi dia merasa ragu untuk mengetuknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Cihangir kemudian bersembunyi di balik tembok. Dilihatnya Bayezid yang datang. Hurichian kemudian membuka pintu dan berdiri dekat sekali dengan Bayezid. Bayezid kemudian mencium tangan Hurichian. Lalu mereka pun masuk ke kamar. Hurichian keluar dari kamar sebentar dan melihat ke sekeliling. Cihangir terlihat kecewa dan dadanya sangat sakit sekali melihat Bayezid dan Hurichian bersama. Nafasnya terengah-engah menahan kekecewaan dan kemarahan. Di Amasya, Pangeran Mustafa menemui ibunya yang sudah menunggu kedatangannya. Mahidevran sangat khawatir dengan putra satu-satunya itu. Validem. Nasıl endişelendim anladım. Ia pun mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Mustafa bukan atas perintah raja, melainkan Hurremlah yang selalu membisikkan sesuatu kepada ayahnya. Mustafa pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang dikatakannya pada ayah, tapi aku telah membayar cukup mahal atas pelanggaranku. Ini adalah keputusan raja dan bukan keinginanku. Bagaimanapun, setiap pengalaman memberikanku pelajaran baru. Semua tes yang diberikan oleh ayahku membuat diriku semakin kuat." Saat pangeran di ruangannya, pintu pun diketuk. Ia pun mempersilahkannya untuk masuk. Şehzadem. Namun ternyata itu adalah Mirunisa.
Mustafa pun tersenyum melihat kedatangan Mirunisa. Ia pun berkata, "Jadi kamu datang kepadaku." Mirunisa pun berkata, "Ketika kamu mengatakan kata-kata terakhirmu bahwa ada jalan untuk kita, karena itulah aku datang." Hala inanamıyorum. Mustafa dan Mirunisa pun duduk dekat dengan perapian. Mustafa membelai pipi Mirunisa dengan tangannya. Mustafa lalu bertanya, apakah Hijr membaca suratku atau kamu datang sendiri tanpa izinnya? Geldin. Hijr di tempat tidurnya membaca surat dari Mustafa yang meminta Mirunisa agar bisa menikahi putrinya, meskipun ia tahu ia akan mendapatkan konsekuensi dari raja, tapi meskipun ada peraturan yang harus dipatuhi, seorang yang mencintai tidak akan pernah mengikutinya. Hijr pun menghela nafas. Ia melihat ke arah putrinya yang matanya diliputi oleh cinta. Hala anlamadım. Mirunisa lalu mengatakan bahwa ia membawa surat balasan dari ayahnya. Sebagai balasan dari suratnya, yaitu dengan kedatangannya sendiri. Pangeran Mustafa lalu berkata, "Kamu tahu apa yang akan terjadi kemudian? Kamu akan menjadi istri atas izin Tuhan. Tapi yang perlu kamu ketahui adalah pernikahan ini hanya diketahui oleh ibuku dan juga Yahya saja." Mirunisa yang memang sangat mencintai pangeran lalu berkata, ia mengizinkan hal itu asalkan ia bisa selalu bersama pangeran, dan mereka pun berciuman. Sultanım. Diana membangunkan Hurrem Sultan yang sedang lelap tertidur. Diana memberitahukannya jika Najenin akan segera melahirkan. Hurrem pun bangun dengan panik. Ia bertanya kepada Diana apakah Sumbul telah datang membawa bayi perempuan. Hurrem pun berpikir jika Najenin melahirkan seorang pangeran, maka ia akan menukarnya dengan bayi perempuan. Diana pun menjelaskan bahwa Najenin berada di ruangan pribadi Fatma Sultan untuk melahirkan. Hurrem pun berkata, "Aku tahu dia pasti melakukannya untuk mencegah apapun." Di kamarnya, Najenin sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan bayi dalam kandungannya. Fatma dan Afife menungguinya. Fatma kemudian mengatakan, "Najenin menjeritlah agar semua orang tahu kamu melahirkan seorang pangeran." Melihat Fatma yang berbicara dan mengganggu, dokter pun meminta Fatma Sultan untuk meninggalkan ruangannya. Tapi Fatma menolak. Dia berkata, "Apakah Hurrem yang menyuruhmu untuk memintaku keluar? Sampai ia melahirkan, aku tidak akan kemanapun. Aku tidak ingin melihat kamu membunuhnya." Maazallah nefesini kesersiniz. Gel. Afife lalu datang ke ruangan raja dan memberitahu raja jika selirnya Najenin saat ini sedang melahirkan. Fatma Sultan ingin raja mengetahuinya. Raja pun menatap Afife sambil tersenyum. Sultanım sakin olun ne olur öyle. Di kamarnya, Hurrem benar-benar tegang. Sumbul berkata agar Hurrem Sultan menjadi tenang. Namun sebaliknya, Hurrem malah berteriak kepada Sumbul dan Diana. Öyle yapmayın. Ne yapayım peki söyle. Bagaimana jika seorang pangeran yang lahir? Bayangan Mustafa saja sudah membuatku khawatir. Apakah aku harus menghadapi pangeran yang lainnya juga? Hurrem pun berkata bahwa dia akan mengusir Fatma Sultan dari ruang persalinan itu. Ia pun keluar dari ruangannya. Di ruang persalinan, Najenin terus berupaya dengan keras untuk melahirkan bayinya. Hingga akhirnya bayi itu pun berhasil keluar dan bayi itu menangis. Raja nampak berjalan di lorong menuju kamar persalinan dan telah masuk ke dalam ruangan persalinan itu. Sementara Hurrem baru saja sampai, tapi tidak masuk ke dalam. Ia melihat raja menggendong bayi mungil itu dan kemudian pintu pun ditutup. Hurrem merasa sangat bersedih.
apakah bayi itu adalah seorang pangeran. Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe dan terima kasih juga yang sudah like dan komen. Itu sangat berarti buat aku. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa. Bye.